Seorang wanita melakukan hal yang sangat mengerikan di depan banyak orang. Dia menghantam kepala suaminya dengan batu bata hingga sang suami meregang nyawa. Setelah itu, sang istri melakukan sesuatu yang lebih mengerikan dan membuat semua orang merinding. Tindakan tersebut terjadi hanya karena alasan yang terdengar sepele. Tapi sebenarnya ada rahasia gelap di balik semua itu. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di sebuah desa kecil. Di sana tinggal pasangan suami istri yang bernama Satya dan Devi. Satya dan Devi sudah menikah selama 20 tahun dan memiliki 2 orang anak. Satya, sang suami, bekerja sebagai seorang petugas keamanan, sementara Devi, istrinya, seorang ibu rumah tangga. Satya dan Devi ini punya perbedaan dalam menjalani hidup mereka. Tapi biasanya perbedaan ini yang membuat pasangan saling melengkapi satu sama lain. Sayangnya nggak demikian dengan Satya dan Devi. Perbedaan tersebut membuat Satya dan Devi sering sekali mengalami konflik rumah tangga. Jadi Satya ini sangat suka makan daging-dagingan dan juga protein hewani dalam bentuk yang lain. Sedangkan Devi nggak menyukai daging, dia lebih memilih untuk menjadi seorang vegetarian. Sesekali Devi ini mengalah, dia masak masakan daging untuk suaminya. Sementara Devi memasak sayur-sayuran untuk dia makan sendiri. Tapi sayangnya Satya ini menganggap apa yang dilakukan oleh Devi sebagai bentuk ketidakpatuhan seorang istri pada suaminya. Sebenarnya konflik ini tuh bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi sayangnya Satya malah memilih cara yang tidak baik. Sering sekali Satya berkata kasar pada Devi dan bahkan sampai melakukan kekerasan secara fisik. Karena tadi dia menganggap Devi ini adalah istri yang tidak menuruti suaminya. Dan itu membuat harga diri Satya sebagai seorang laki-laki terluka. Ini bukan hanya sekali terjadi. Satya melakukan hal ini berkali-kali. Devi sebenarnya udah gak tahan dengan sikap Satya yang seperti itu. Tapi sebagai seorang perempuan dan juga seorang istri, Devi masih berusaha untuk bersabar. Karena bagaimanapun Satya adalah suaminya. Devi masih mencoba untuk menghormati Satya, orang yang sudah terikat dengannya di sebuah pernikahan. Selain itu, Devi juga memikirkan nasib anak-anaknya yang mungkin saja terdampak kalau Devi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Satya alias minta cerai. Alasan-alasan itulah yang membuat Devi berusaha tetap bertahan dengan Satya. Hingga akhirnya ada satu kejadian yang membuat Devi tidak lagi bisa menahan amarahnya. Jadi suatu siang Satya baru saja pulang dari pekerjaannya. Saat itu Satya pulang di siang hari karena Satya kebagian shift malam sebagai petugas keamanan. Masalahnya, Satya pulang dalam kondisi mabuk terpengaruh miras. Satya nggak bisa berdiri tegak dan omongannya tuh meracau, jalannya sempoyongan. Ketika Satya masuk ke rumah, Devi udah punya perasaan nggak enak. Aduh, suamiku lagi kacau nih, kayak sebentar lagi kita akan bertengkar. Tapi saat itu Devi berusaha sabar, walaupun ketika dia ngeliat keadaannya Satya, Devi itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Devi mencoba ngomong baik-baik dinasihati Satya dan meminta agar Satya mengurangi minum miras. Jadi Satya ini memang suka sekali minum miras. Menurut Devi, hal itulah yang membuat Satya sering sekali bertindak kasar pada istrinya sendiri. Memang ada efek samping dalam meminum alkohol. Saya sudah menjelaskan hal tersebut di beberapa video saya sebelumnya. Salah satunya di video saya yang ini. Tapi dalam kasus ini, efek alkohol pada Satya membuat Satya nggak bisa berpikir jernih dan mengelola emosinya. Bahkan setelah Satya berhenti minum miras selama beberapa hari. Ada gangguan pada bagian depan otak Satya yang menyebabkan penurunan cara berpikir logis. Jadi Satya mengalami penurunan kendali dirinya. Satya nggak bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Dia nggak bisa menilai risiko dari perbuatannya. Kenapa sih Satya ini sampai kecanduan minum miras? Padahal efeknya seperti itu. Karena di sisi lain miras juga merangsang pelepasan dopamin,
hormon yang memicu rasa senang di dalam otak. Ini meningkatkan perasaan bahagia berlebihan, peningkatan percaya diri, dan juga penurunan kecemasan. Tapi efek ini hanya terjadi sementara. Pada saat efeknya menurun, Satya akan mengalami depresi atau kecemasan yang membuat Satya bertindak kasar pada Devi. Dia lampiaskan semua rasa emosi negatifnya itu tadi. Dan akhirnya Satya malah terus kecanduan minum miras. Dan mendengar ocehan Devi, Satya malah marah dan meminta Devi untuk diam. Satya mengatakan kalau dia sangat pusing dengan pekerjaannya dan gak mau mendengarkan ocehan dari Devi. Setelah marah-marah, Satya malah menyuruh Devi membuat sup daging. Tujuannya untuk menghilangkan mabuknya. Saat itu Devi gak tahan mendengarkan perkataan kasar dari Satya. Emosinya sudah memuncak dan Devi itu mulai gak bisa berpikir jernih. Apalagi sekarang Satya juga meminta Devi untuk membuatkan sup daging. Habis marah-marah malah diminta buat masak. Kebayang gak Devi tuh pikirannya tuh seberapa kusutnya. Selain karena Devi ini ada seorang vegetarian, Devi juga udah capek dengan sikap Satya yang gak bisa mengerti dirinya dan sering banget bertindak kasar. Saat itulah pertengkaran besar terjadi. Devi untuk pertama kalinya dia menolak dengan tegas permintaan Satya. Dia bilang, enggak, saya nggak mau masakan kamu sup daging. Tapi ini bukan tanpa alasan teman-teman, kalau sekali ini Devi sangat tegas menolak permintaan Satya. Saat itu mereka sedang memasuki bulan yang dianggap suci dalam kepercayaan mereka. Untuk menghormati bulan tersebut, salah satu syaratnya adalah tidak memakan daging-dagingan. Selain itu Devi juga beralasan kalau mereka sedang tidak punya uang untuk membeli daging. Jadi Devi benar-benar nggak bisa buatkan Satya sup daging. Mendengar penolakan Devi, Satya marah. Dia kembali berkata kasar dan menuntut agar istrinya itu menuruti kemauannya. Satya gak peduli waktu Devi mengingatkan tentang bulan yang disucikan di kepercayaan mereka. Satya gak mau tahu pokoknya bagaimana caranya Devi harus membuatkannya sup daging. Lagi-lagi Devi menolak permintaan suaminya tersebut. Satya bertambah marah, bahkan dia mengambil sebuah tongkat yang ada di rumahnya. Udah bisa ditebak, setelah itu Satya hantamkan tongkat tersebut ke tubuh Devi berkali-kali. Tapi sekali ini Devi tidak tinggal diam. Biasanya Devi akan pasrah saat sang suami sudah mulai main kasar. Tapi sekali ini situasinya berbeda. Devi yang sudah muak akhirnya melawan sang suami. Dia dorong Satya dengan begitu kuatnya hingga suaminya ini terjungkal ke belakang. Barulah Devi pergi keluar dan mengambil sebuah batu bata. Devi menggenggam batu bata itu erat-erat. Dia berlari ke arah Satya yang masih ada dalam rumah. Saat sampai di dekat Satya, Devi langsung menghantam suaminya tersebut dengan batu bata di tangannya. Hantaman Devi tepat mengenai bagian kepala Satya. Hal ini sangat bahaya teman-teman karena bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tengkorak dan juga otak. Selain itu hantaman pada bagian kepala juga menyebabkan bocoran cairan tubuh ke dalam rongga tengkorak. Jika jaringan otak mengalami kerusakan permanen, maka seseorang bisa meregang nyawa. Saat itu Satya berusaha dengan kekuatannya melawan Devi. Tapi sekali ini mungkin saking marahnya Devi itu seakan-akan lebih kuat daripada biasanya sampai Satya kewalahan. Setelah berhasil melawan sang istri dengan mendorong tubuhnya, Satya mencoba melarikan diri ke luar rumah. Tapi usahanya untuk melarikan diri pun sia-sia. Karena saat itu Devi begitu marahnya, dia gelap mata seperti kalap, dia kejarlah suaminya tersebut. Baru juga Satya sampai di halaman depan rumahnya, Devi berhasil menyusul Satya. Mungkin saat itu benar-benar Devi sudah gelap mata, dia nggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Devi pun kembali menghantam kepala Satya dengan batu bata yang sedang dia bawa. Terus-menerus dia hantam kepala suaminya sampai Satya pun jatuh tersungkur. Cairan tubuh pun keluar dengan sangat banyak dari kepalanya Satya. Setelah Satya terjatuh, Devi enggak menghentikan tindakannya. Dia duduki tubuh Satya, terus-menerus dia hantam kepala suaminya sampai akhirnya enggak cuma cairan tubuh yang keluar, tapi jaringan otak suaminya juga ikutan keluar dari retakan di tulang tengkoraknya. Melihat itu semua Devi nggak peduli. Hantaman-hantaman tersebut adalah gambaran dari kemarahan yang dia pendam selama ini.
Berkali-kali Devi berteriak, "Saya akan menghancurkan kepalamu hari ini." Devi sama sekali nggak peduli, walaupun saat itu banyak warga yang sedang berlalu lalang di jalan depan rumah mereka. Otomatis mereka melihat tindakan keji yang dilakukan oleh Devi pada suaminya. Para warga ketakutan dan bahkan ada beberapa yang berlari menjauhi rumah Devi sambil berteriak-teriak. Tapi ada juga warga yang melihat aksi kejam dari Devi dan memutuskan untuk menelpon pihak berwenang. Walaupun yang terjadi setelahnya jauh lebih mengejutkan. Sebelum pihak yang berwenang datang, Devi melakukan sesuatu yang sangat mengerikan sampai membuat warga merinding. Di hadapan warga-warga tersebut, Devi mengambil bagian otak suaminya yang keluar dari rongga tengkoraknya. Devi pun bertindak lebih jauh dengan mengunyah-ngunyah sebagian kecil dari otak suaminya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Devi disebut juga dengan pathological cannibalism. Tindakan memakan daging manusia yang didorong oleh gangguan psikologis atau kondisi tertentu. Dan gak selalu daging, bisa juga jaringan tubuh yang lain. Ini berbeda dari kanibalisme yang bisa dilakukan misalkan untuk bertahan hidup. Dalam kasus kanibalisme patologi, seseorang sering mengalami gangguan mental yang menyebabkan impuls atau dorongan gak terkendali, delusi atau waham, atau dorongan sadistik terhadap korbannya. Sudah jelas, Devi mengalami gangguan kejiwaan. Pemicunya itu bisa trauma kejiwaan yang ditahan selama bertahun-tahun selama hidup dengan Satya. Ciri-ciri pelaku tuh biasanya tindakan pelaku ini terjadi secara impulsif dan tiba-tiba. Motifnya bisa karena kepercayaan atau ritual, tapi bisa juga karena pelaku tuh ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Dan saat itu tidak ada yang percaya kalau Devi yang dikenal sebagai istri yang pendiam dan penurut bisa melakukan hal sekejam itu. Terus kenapa ya para warga ini tidak coba menghentikan Devi? Masalahnya semua orang begitu ketakutannya dan gak ada yang berani mendekati Devi. Karena saat itu Devi benar-benar hilang kendali. Warga gak mau jadi korban selanjutnya karena telah mencampuri urusan keluarganya. Beberapa saat kemudian akhirnya pihak berwenang pun datang ke tempat kejadian. Mereka juga sempat melihat Devi yang sedang memakan jaringan otak suaminya. Ketika makan otak suaminya, anehnya Devi sambil menangis. Seakan-akan tuh dia merasa lega telah melakukan hal tersebut. Tangisnya itu bukan tangis penyesalan, kemarahan, tapi tangis lega. Dan saat ditangkap, Devi tampak tenang. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan. Pihak yang berwenang pun bawa Devi ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor pihak yang berwenang, Devi pun menjelaskan kenapa dia melakukan hal tersebut. Devi mengatakan kalau Satya itu memang pantas menerima perbuatan kejam darinya. Karena suaminya itu seringkali bersikap kasar dan memaksa Devi melakukan sesuatu yang sangat tidak ingin dia lakukan. Devi juga memberitahukan pada pihak yang berwenang soal Satya yang setiap hari mengkonsumsi miras dan membuat sikapnya jadi kasar. Karena hal ini juga Devi menjauhkan anak-anaknya dari sang suami. Jadi kedua anak Devi dan Satya ternyata tidak tinggal satu rumah dengan ayah ibunya. Kedua anak mereka tinggal di kota lain dengan ibunya Devi atau mertuanya Satya. Devi melakukan hal itu supaya kedua anaknya tidak menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dan pilihan itu terbukti benar. Di kota lain bersama neneknya, anak-anak mereka tumbuh dengan baik dan bahkan menjadi siswa berprestasi di sekolahnya masing-masing. Meskipun dengan melakukan hal itu, Devi harus menanggung sendiri semua rasa sakit akibat perlakuan suaminya. Tapi Devi bangga karena anak-anaknya sangat berprestasi. Pihak yang berwenang pun melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ditemukanlah fakta lain yang tidak kalah mengejutkan. Jadi pihak yang berwenang mencari tentang latar belakang Devi supaya mereka tahu nih kenapa kok Devi bisa melakukan hal sekejam itu. Masalahnya Devi selama ini kan selalu bisa bersabar menghadapi Satya. Tapi apa yang menyebabkan perubahan pada perilakunya? Pihak berwenang pun menemukan catatan kesehatan Devi. Di sana tercatat kalau saat usia Devi masih sangat muda, dia pernah melakukan perawatan untuk gangguan kejiwaan. Saat itu Devi berhasil pulih dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Hal itu menjadi salah satu kemungkinan kenapa Devi tiba-tiba aja emosinya meledak sampai dia melakukan hal yang begitu mengerikan. Pihak yang berwenang pun menghadirkan seorang psikolog untuk memeriksa kejiwaan Devi.
Benar aja ternyata kondisi kejiwaan Devi belum benar-benar stabil. Jadi Devi kembali mengalami gangguan kejiwaan akibat perbuatan kasar Satya. Akhirnya setelah menjalani hukumannya, pihak yang berwenang juga menyediakan bimbingan untuk menghilangkan masalah kejiwaan Devi. Sementara itu kedua anak Devi dan Satya kini tinggal bersama keluarga pihak Devi. Salah satu anak mereka bahkan sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana. Bisa dikatakan hal tersebut menjadi satu-satunya cahaya di balik masalah yang harus dihadapi oleh Devi. Teman-teman, kasus ini menunjukkan bagaimana lagi-lagi konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan bisa berujung pada tragedi. Ketidakseimbangan emosi, tekanan mental, dan mungkin gangguan psikologis bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kekerasan bukanlah solusi dari permasalahan apapun. Kalau teman-teman atau seseorang yang kalian kenal mengalami masalah rumah tangga, mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik atau mencari bantuan profesional. Jangan sampai malah membuat pilihan yang salah dan berujung pada nasib yang tragis.